Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin abdik wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahataha bil almuk wa khatta bihi kalamuk wa ahsahu kitabuk wardallam asadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tamim ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim. Pertama dan yang utama sekali tentunya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga dalam program seram seputar ruqyah dan Islam di episode ke-16 ini kita masih bertemu. Alhamdulillah tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tidak ada kendala apapun yang berarti dalam hidup kita. Kalaupun ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan urusan kita, Allah berikan kelapangan setiap kesempitan kita, dan Allah berikan kesembuhan atas penyakit kita. Dan tentu yang paling penting lagi apa? Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. Ya, saya doakan semoga yang banyak utang, semoga Allah berikan kemudahan dalam menyicilnya. Kemudian yang tentunya orang yang berhutang kepada dia, semoga Allah berikan kemudahan orang tersebut untuk menyicilnya. Dan yang paling penting lagi bagi yang sedang menjalankan aktivitas, apakah bekerja atau ya dalam mencari rezeki, jualan sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal ya. Allah berikan rezeki yang banyak. Yang lagi menempuh pendidikan, sekolah, kuliah dan yang lainnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam mencapai kelulusannya. Dan yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam bertemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah, yang belum punya anak, semoga Allah segera berikan keturunan yang soleh-soleha lagi banyak. Dan yang sudah punya istri, suami, yang punya anak, semoga Allah berikan Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Semoga keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Baik, salam salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi ya, kita buka dulu ya dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan kita ya, dengan saya Ustaz Ridal Qadri dalam program kajian rutin insyaallah mudah-mudahan istiqomah terus setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu ba'da maghrib ya sampai menjelang Isya ya, kita luangkan waktu kita setelah kita menjalankan salat ibadah fardu maghrib. Dan mudah-mudahan kita Allah berikan barokah juga dengan ditambahnya ilmu pengetahuan kita, terutama terkait tentang hal yang berbau hal yang berkaitan dengan ruqyah ya. Dalam udah kita buka basmalah tadi, kalau belum kita buka basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sapa-sapa dulu yang sudah join bersama kita. Ada Rohandi, assalamualaikum, apa kabar? Nah, semoga sehat selalu ya, Rohandi. Kemudian di sini ada Pipi Nasko, assalamualaikum ya, semoga sehat selalu ya. Ada Bang Aul, masya Allah. Ada Ramdaril, Bang Ramdaril, apa kabar? Assalamualaikum ya. Ada Mbak Nining Al-Korni ya, selamat bergabung semuanya. Bagi yang ingin berpartisipasi, apakah nanti ingin bertanya, silakan, atau menyampaikan tambahan-tambahan pengalaman terkait tentang tema yang kita bahas di malam hari ini juga persilakan. Atau yang mau bahas tentang hal yang lain juga diperbolehkan, selama insya Allah bisa saya jawab. Mudah-mudahan insya Allah saya usahakan jawab. Baik, saudara-saudaraku, saudariku, teman-temanku, sahabatku cinta Allah Subhanahu wa taala, di seram episode ke-16 ini kita bahas hal yang menarik sekali ya, yaitu terkait tentang ruqyah versus dukun. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena memang seperti yang saya sharekan di Kemal Bahri, masya Allah, Batubara, assalamualaikum. Seperti yang saya share di caption flyer seram episode 16 ini, yakni pertama masih banyak umat ini yang tidak tahu ternyata ketika dia mengalami sakit itu dia harus jalanin ruqyah, dan dia harus pilih ruqyah. Banyak nggak tahu. Kemudian yang kedua, banyak juga yang tidak tahu nih bedain mana penyakitnya medis, mana psikologis, mana yang mesti diruqyah ya. Ada juga fenomena yang lain adalah
nggak tahu nih beda antara rukyah dan dukun tuh. Masih banyak seperti ini, masih banyak. Kemarin ada yang nanya ke saya, Masya Allah, Salam Ustaz, saya selalu alhamdulillah, jazakallah khair Bang Kamal. Banyak ada yang nanya ke saya, nanya Ustaz, sampai dia minta penguatan, sehingga dikirimkanlah profil sang pengobat itu kepada saya. Ustaz, ini rukyah syar'inya atau enggak ya? Gitu kan, saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami insyaallah. Kemudian nah, yang luar biasa lagi itu apa? Adanya dukun berkodok ustaz. Nah, ini gimana nih? Menarik sekali kita bahas nih. Artinya jangan sampai kemudian teman-teman itu menjadi salah makan gitu ya. Nah, kira disangka masuk ke rumah makan yang halal, ternyata rumah makannya menyediakan hal-hal yang haram yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Baik, sebelum kita bahas ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Nah, salah satu fitrah manusia itu adalah sakit ya. Jadi sakit adalah fitrah manusia. Jadi kalau manusia sakit itu wajar karena dia manusia. Nah, karena Allah ingin menunjukkan bahwa disitulah beda antara Khalik dan makhluk. Disitulah beda antara sang pencipta dengan yang dicipta. Ya, kalau kita sakit, ya tentu Allah nggak pernah sakit gitu. Nah, ini poinnya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau kita sakit, maka karena dia fitrah, maka solusinya ya kita berobat begitu. Sakit itu ya kita harus berobat. Ya solusinya begitu, supaya sembuh harus berobat begitu. Sama seperti perut kita lapar ya. Kalau perut kita lapar, kita ya solusinya harus makan. Kita harus makan. Kalau kita makan nasi lauk ayam, kenyang kan? Nah, kenyang. Insya Allah kenyang. Kita makan nasi lauk babi, kenyang juga. Nah, tapi yang satu halal, satu haram. Nah, sama seperti dalam hidup ini, kita butuh apa? Kita butuh uang ya. Untuk menyelesaikan setiap urusan kita butuh uang gitu ya. Maka untuk mencapai atau mendapatkan uang itu beda-beda juga caranya. Nah, ada yang jualan, ada yang kerja ya kan. Nah, dapat uang, dapat uang insyaallah. Kadang dapat, kadang tidak, kadang sedikit banyak. Nah, ada orang mencari uangnya itu dengan cara mencuri, berjudi, ya, merampok atau korupsi. Dapat uang enggak? Dapat uang juga. Kadang dapat, kadang tidak juga. Kadang banyak, kadang sedikit juga. Nah, itu fitrahnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, sebagai makhluk, ya, sebagai makhluk atas apa yang tadi kita bahas di awal tadi, maka tujuan kita itu adalah kalau perut kita lapar, tujuan kita kenyang. Kalau kita hidup ini butuh uang, tujuan kita dapat uang begitu. Kalau kita sakit, ya tujuan kita harus sembuh begitu. Nah, itu yang diinginkan makhluknya, makhluk Allah itu begitu. Sembuh, kenyang, kemudian apa lagi? Dapat uang gitu. Nah, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah lihat itu halal atau haramnya gitu. Jadi maka kalau kita makan nasi lauk ayam kenyang, makan nasi lauk babi kenyang juga. Nah, siapa yang mengenyangkan? Ya Allah mengenyangkan. Allah mengizinkan kenyang itu. Kalau kita mencuri, berjudi, ya dapat uang. Kita berjualan, bekerja, dapat uang. Allah izinkan kedua-duanya. Tapi yang Allah lihat adalah ya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini Allah lihat siapa yang paling baik amalnya. Nah, jadi Allah lihat itu apa? Ya Allah lihat itu halalnya atau haramnya. Nah, gitu. Nah, maka sama dengan kita sakit nih. Nah, kita datang ke rukyah, sembuh, insya Allah sembuh. Karena ada juga yang nggak sembuh. Jadi nggak semuanya di rukyah tuh sembuh. Ya, ada yang nggak sembuh juga. Datang ke dukun, sama juga. Sembuh juga. Nggak sembuh juga. Nah, itu filosofinya. Nah, tapi Allah lihat di situ kita mau ambil halalnya atau ambil haramnya. Nah, gitu. Nah, kan tergantung pemahaman dan iman kita. Sampai orang bilang kan, Ustadz gitu kan, saya nyari rezeki yang halal aja susah Ustadz gitu. Ya. Makanya saya coba yang haram. Nah, instan. Enggak ada. Yang haram tuh juga susah. Konsekuensinya besar juga. Mencuri, jambret, judi itu konsekuensinya dahsyat juga. Penjara, dihakimi massa, sampai dibakar, dibunuh begitu kan. Nah, itu konsekuensinya begitu gitu. Nah, maka kita di sini diuji Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, kita mau pilih mana ya? Ahsanu amala. Nah, yang harus kita pilih adalah amal yang terbaik, yaitu pastikan ya yang kita pilih dalam hidup ini adalah Allah izinkan. Selain Allah izinkan juga Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah rahmati dan Allah muliakan, yaitu kita pilih jalannya halal.
Maka ini dulu poinnya harus kita bahas terkait tentang ruqyah versus dukun itu. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang cinta Allah Subhanahu wa taala, nah sebagai umat Islam, karena kita umat Islam nih, ya tentu kita karena kita masuk Islam, karena agama kita Islam, maka solusinya kita harus ambil jalan Islam, begitu. Nah, kalau kita bicara ruqyah, jadi ruqyah itu apa sih Ustaz? Nah, ruqyah itu apa ya? Nah, ini kita bahas tentang ruqyah ini ya. Nah, ruqyah ya secara bahasa, ruqyah itu artinya ar-ruqa atau jamak dari rukbatun. Nah, artinya apa? Ruqyah itu mantra, jampi, baca-bacaan, doa-doa ya, untuk mengobati ya orang-orang yang terkena penyakit maupun orang terkena musibah, baik sakitnya medis, psikologis, terlebih lagi yang mistis gitu. Jadi setiap bacaan, setiap yang keluar dari mulut kita, yang kita baca-bacakan itu adalah, itu disebut ruqyah gitu. Nanti kita poinkan dulu ya, kita poinkan dulu. Nah, artinya dengan hal begini kita dapat kesimpulan gitu. Jadi ruqyah itu, dukun tuh peruqyah juga berarti, karena dia mau baca-bacakan. Nah, gitu. Tapi kita mau spesifikkan lagi. Menurut istilah gimana? Menurut istilah, ruqyah itu terbagi dua, ya. Pertama ada ruqyah syar'iyah. Nah, ruqyah syar'iyah ini adalah ruqyah yang segala sesuatunya, ya, baik niatnya, baik bacaannya, baik caranya, baik tempatnya, ya, baik sarana alat yang digunakan atau setelah pengobatannya itu sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, sesuai Quran dan hadis. Dan hukum dari ruqyah syar'iyah. Jadi pertama ruqyah itu ada ruqyah syar'iyah, ruqyah sesuai syariat Islam. Dan hukumnya fardu kifayah. Maka harus ada orang yang mengambil peran untuk mengambil jalan ruqyah syar'iyah ini. Hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Kalau ruqyah syariah tak ada, nah maka solusinya orang ke dukun. Nah, makanya sekitar tahun 2004 itu yang saya tahu ya. Jadi ruqyah yang sangat marak sekali, sangat populer sekali itu terjadi pada tahun 2004. Di awal-awal saya juga meruqyah waktu itu. Ternyata, dan saya juga baru tahu ternyata Islam ada solusi. Selama ini yang kita tahu, kita datangi dukun, ya, untuk bisa mengobati penyakit yang baik itu medis maupun psikologis, ataupun penyakit medis dia terasa sakit medisnya tapi nggak tahu medis gimana ngobatinya atau nggak sembuh-sembuh gitu. Maka solusinya dukun. Dan saya juga baru tahu ketika awal dulu masuk. Jadi kalau tidak ada media, tidak ada publikasi terkait tentang agama ini, ya maka kita pun nggak akan tahu, nggak akan dapat ilmu dari situ, termasuk dari program seram ini. Jadi kalau nggak ada program seram ini, ya bisa jadi juga teman-teman, Bapak Ibu juga tidak mendapatkan ilmu tentang ruqyah ini gitu. Ya mungkin dalam program ruqyah lain pasti dapat insyaallah gitu. Nah, kemudian yang kedua ada ruqyah syirkiyah. Jadi pertama ruqyah syar'iyah, kemudian ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini apa? Yaitu ruqyah bersumber dari kesyirikan, ya, dalam segala halnya gitu. Nah, jadi kalau kita bahas tentang kesyirikan, maka kita gimana ya saya? Nanti pasti banyak pertanyaan nih. Ya, tentu kita harus belajar dulu tentang ilmu akidah, tentang bab kesyirikan gitu. Syirik itu apa saja gitu. Nah, saya nggak bisa jelasin secara detail, artinya mengandung kesyirikan. Dan yang tentunya tidak jelas dasarnya, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, bahkan aneh dan ya nggak masuk di akal bahkan gitu. Kalau ruqyah syariah masuk di akal, ilmiah dia gitu. Maka hukumnya ruqyah syirkiyah ini apa? Hukum ruqyah syirkiyah ini adalah hukumnya haram gitu. Nah, maka ruqyah itu ada dua, ya khafilah rahimakumullah. Yang pertama adalah ruqyah syariah, kemudian ruqyah syirkiyah. Nah, apa landasan dari ruqyah ini? Ya Allah sampaikan dalam surah Yunus ya, di ayat ke-57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, kata Allah, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Qur'an dari Tuhanmu sebagai penyembuh dari penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, ini dalil yang mendasari bahwa ruqyah itu ada, dan dalam Quran disebutkan bahwa Quranlah yang menjadi penyembuh sesungguhnya. Nah, bahkan dalam surah Al-Isra di ayat ke-82 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan ya dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Nah, tetapi bagi orang yang tidak beriman, ya, nah itu dia akan mendapatkan kerugian. Nah, maka ikhwanakumullah, nah ini dalam Al-Quran dalil tentang ruqyah itu sendiri.
Nah, kemudian secara dalam hadis gimana? Nah, hadis Imam Muslim dari Auf bin Malik, dia berkata bahwa kami dulu di masa jahiliyah ya. Jadi sahabat itu zaman jahiliyah itu juga beruqyah. Nah, kemudian Nabi minta kepada sahabat untuk mempresentasikan, coba kalian tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Maka ditunjukkan oleh sahabat ya, apa saja bacaan yang dibaca, bagaimana cara-cara dia mengobati, nah apa saja media-media alat yang digunakan untuk mengobati, begitu kan, dan sebagainya. Kemudian Rasulullah sampaikan seperti ini. Nah, ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Maka disimpulkan oleh Rasulullah, tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah, jadi ruqyah itu boleh ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian saudara-saudara kunci Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena banyak yang sulit membedakan ya, mana yang ruqyah syariah, mana ruqyah syirkiyah, atau mana yang dukun. Karena gini ya, kalau dukun secara secara penampilan, mungkin rata-rata kita semuanya insya Allah bisa lah menghindarinya ya, secara penampilan. Nah, yang sekarang yang perlu kita detailkan ini salah satu saya detailkan nih. Jadi tidak termasuk dukun saja, tetapi juga dukun yang berkuda ustadz. Nah, dia dipanggil ustadz juga ya. Dia pakaiannya pakaian muslim juga gitu, pakai peci, pakai sorban kadang kan. Itu ternyata dia tidak ruqyah syariah. Nah, ini teman-teman ya, saudara-saudariku cinta Allah Subhanahu wa taala mesti tahu nih. Jangan sampai kemudian kita salah-salah dalam memilihnya begitu. Nah, kenapa begitu Ustaz? Ya, agar kita tidak terjerumus ke hal yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, karena urusan kita berobat ini bukan hanya urusan sembuh tidak sembuh saja, tapi ini urusannya adalah syirik atau kita nggak syirik nih. Nah, gitu loh, tuh bahaya tuh, karena salah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yaitu syirik gitu. Nah, ini disimak ya teman-teman. Apa saja beda antara ruqyah syariah sama syirkiyah. Nah, pertama secara niat ya. Secara niat insyaallah lillahi taala. Nah, kalaupun ada ya peruqyah yang menentukan tarif ya, menentukan infak begitu, nah, itu diperbolehkan ya, karena dalam hadis sampai ke Rasulullah tidak mengapa mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an ya. Nah, karena infak ruqyah itu ya digunakan untuk operasional, terutama seperti saya lah, rumah sehat ya kan, operasional ya. Kemudian apalagi itu beli pakai data ustadznya begitu kan, kemudian untuk beli minyak ustadznya tentu harus disiapkan juga dong. Nah, sampai Rasul sampaikan bahwa nah, tidak mengapa mengambil upah dari ruqyah gitu. Sedangkan ada orang yang dia mengambil yang bukan haknya, siapa tuh, dukun gitu. Nah, maka ada itu cukup sewajarnya saja, artinya infak gitu, infak ya. Artinya kalau infak itu bukan berarti ditetapkan infaknya sekian, kita kasih sekian. Kalau kita kasih lebih alhamdulillah gitu. Kalau kita kasih kurang, sampai aja ke ustaznya, ada keikhlasan, kerelaan di situ gitu. Nah, kemudian jadi ikhlas itu bukan berarti free ya teman-teman ya. Nah, ini kadang orang ikhlas tuh free gitu kan, sama lah kan. Kalau ngundang ustadz ya kan, dikasih 100.000, dikasih 200.000. Kalau ngundang artis dangdut ya kan, dikasih 500.000, 1 juta, 2 juta kan, itu kebalik dunianya gitu. Tapi ya sudahlah, seperti itulah umat kita hari ini. Baik, bedanya ruqyah syariah sama syirkiyah apa? Pertama secara bacaan. Secara bacaan. Baik, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilakan, nggak mesti nunggu sampai selesai. Insyaallah kita jawab langsung ya. Pertama secara bacaan. Nah, ruqyah syariah itu yang dibaca itu adalah pertama Quran. Al-Quran. Pure Al-Quran. Kedua, doa-doa mahsur yang dibaca oleh Rasulullah SAW untuk meruqyah. Nah, terutama doa-doa dalam al-masyurat, itu zikir al-masyurat itu masyhur juga. Nah, boleh nggak kita baca pakai doa yang doa itu tidak berasal dari Quran dan hadis? Ya, artinya jelas maknanya boleh. Misalkan gini, ini nggak berasal dari Quran dan hadis ya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit bisul ibu tuh. Nah, kan ada Rasulullah doanya kayak gitu. Tapi jelas maknanya gitu. Jelas maknanya gitu. Artinya jelas, maknanya jelas. Dan yang paling penting bacanya diperdengarkan. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau ruqyah syariah itu ya dibacakan, didengarkan ya dengan suara yang jelas. Dan kita sebagai seorang pasien yang diobati, kita wajib tahu ya, bacaan itu maknanya apa, di mana dalilnya gitu. Kita wajib tahu, kenapa? Ini berhubungan dengan akidah kita. Maka ini jangan sampai kita kemudian salah-salah pilih pengobatan, karena akan berpengaruh pada akidah kita. Nah, kemudian secara bacaan kalau ruqyah syirkiyah gimana? Nah, tidak jelas, bahkan ada yang disembunyikan. Nah, kalau ada yang mengobati ya dukun berkuda ustadz itu salah satunya gini. dia baca Quran juga. Dia baca Quran, misalnya Fatihah nih, sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Misalnya baca itu nih. Habis itu nanti ada bacaan yang dikoment-komentkan.
Nah, itu hati-hati. Nah, ini sudah termasuk kategori bukan ruqyah syariah. Jadi bukan ruqyah syariah, yang kalau ada yang dia ngobatin qomat kamit, itu bukan ruqyah syariah, ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Mbak Aul, Masya Allah. Ustadz, perbedaan peruqyah sama dukun apa Ustadz? Soalnya kadang dukun pun membaca kan. Nah, ini kita bahas Bang Aul, insya Allah. Nah, kita bahas Bang. Pertanyaannya mantap nih, pas sekali. Itu bacaannya, jadi jelas maknanya, diperdengarkan, tidak ada yang disembunyikan. Kalau ada qomat kamit berarti bukan ruqyah syariah, meskipun dia pakai peci, pakai sorban, pakai jubah, ya itu garis bawahi. Kemudian kedua, secara teknis kalau ruqyah syariah itu pasiennya ada dengan peruqyahnya. Nah, jadi berhadapan ada. Nah, kalau online boleh nggak Ustaz? Nah, ini banyak yang nanya nih ke saya, boleh nggak ada nggak ruqyah jarak jauh Ustaz? Nah, kalau ruqyah syariah jarak jauh diperbolehkan dengan syarat. Nah, salah satunya misal gini. Kita dengarkan video gitu. Jadi kan di YouTube kan ada tuh para ustaz-ustaz peruqyah yang merekam ya doa-doa ruqyah ya. Kemudian kita dengarkan, itu boleh. Ya, itu sama seperti kita mendengarkan Quran langsung dari orang, tapi kan ini rekaman ya. Kemudian ruqyah jarak jauh misalkan pakai video call boleh. Saya pernah pakai video call, tapi kita minta orang itu membimbing. Kenapa harus pakai video call? Supaya kita tahu nih secara reaksi dari pasien itu seperti apa. Kemudian kita bisa, oh ini kayaknya coba pegang apa yang dirasakan, oh terasa sakit di kepala, pegang kepalanya gitu. Jadi pegang di tempatnya sakit gitu, pegang kepalanya, itu ada yang membimbingnya begitu. Nah, itu ruqyah pakai video call boleh gitu. Ya saya pernah pakai video call tuh pernah, karena mendadak dan jaraknya jauh dan memang tidak memungkinkan untuk datang cepat begitu kan. Nah, gitu. Jadi seperti itu, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan gitu. Kemudian kalau ruqyah syirkiyah, nah itu melalui jarak jauh bisa. Nah, salah satunya apa? Pakai media air, atau dimintanya foto gitu kan, minta foto, atau dia begini, udah sembuh gitu kan. Siapa nama ibu kandungnya? Tuh kayak gitu. Nggak logika lah, nggak ilmiah, nggak logika. Nah, itu ruqyah syirkiyah. Nah, kemudian ada hijab ya, ada hijab atau penghalang, terutama pasien yang nggak mahram. Betul. Assalamualaikum Ustaz, dari baru di Caniago. Waalaikumsalam. Ada Faris Irwan, selamat bergabung, barakallah. Ada penghalang ya. Nah, jadi pakai sarung tangan. Tapi peruqyah beda-beda, masing-masing peruqyah beda-beda. Ada yang peruqyah itu dia kalau dia bukan mahram, misalkan peruqyahnya laki-laki, pasiennya perempuan, ada peruqyah itu dia nggak mau melihat ataupun nggak mau dekatan dengan si pasien itu, ya pakai hijab gitu. Jadi dia membacakan Al-Quran aja sampai pasien tuh ya seperti itulah gitu. Tapi ditangani juga sama dipegang juga dibimbing juga biasanya tuh oleh ibu-ibu atau yang mahram lah dengan si pasien perempuan itu gitu. Coba pegang ini, apa terasa gitu. Akhirnya repot gitu kan. Nah, tapi kalau saya itu dalam ruqyah itu diperbolehkan kita memegang yang bukan mahram, terutama di tempat-tempat yang diperbolehkan. Kalau payudara, pantat nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu jelas itu. Tapi kalau bagian kepala sini, ya ini diperbolehkan, leher boleh gitu. Nah, kemudian pundak boleh. Kalau dada saya nggak pernah pegang. Kalaupun boleh pegang dada, itu tangan suaminya taruh di sini, atau tangan si pasiennya taruhkan di sini, atau saya alas dengan tisu yang tebal sekali gitu kan. Pokoknya penghalang. Boleh taruhkan tangan saya di atas ini, tangan suaminya begini, saya taruhkan begini gitu. Nah, kalau perut tuh boleh ya. Kalau kalau paha, ya ini paha dibolehin ya, tapi tidak ke arah ke kemaluan enggak boleh. Kemudian paha ke bawah boleh, ke kaki boleh sampai juga kaki, tangan boleh gitu. Punggung boleh. Punggung dari tengkuk ya sampai ke pinggul boleh. Ingat ya, yang sensitif itu enggak boleh. Ya itu paling penting. Nah, jadi kenapa harus dipegang Ustaz gitu? Kenapa harus dipegang Ustaz? Kan itu pasien wanita gitu. Gini ya, ada jin itu di titik tertentu dia harus ditekan. Harus ditekan. Kalau dia nggak ditekan, dia nggak reaksi gitu. Tapi ada pemahaman ruqyah itu yang memang dia pokoknya nggak boleh gitu, nggak boleh pegangan, nggak dekat pun nggak boleh gitu. Ya udah, itu pemahaman yang seperti itu silakan aja. Nah, ada yang sembuh kok, alhamdulillah sembuh gitu. Ada juga yang nggak sembuh gitu. Ya nanti kan ikhtiar, dan di sini kita diperbolehkan, tapi kita kan minta izin kepada suaminya dan kepada dia, kita bisa izin dan kita pakai sarung tangan. So, ya kalau masalah pikiran-pikiran cabul ya disitulah peruqyah harus membuang pikiran cabul itu gitu. Peruqyah cabul ya parah tuh. Ya. Kemudian seperti itu ya. Jadi ada penghalangnya. Nah, kemudian tekniknya gimana? Nah, teknis dan caranya yang lain yaitu
dipegang tempat sakit itu pakai tangan kanan atau tangan kiri, boleh, tergantung posisi dan kondisi. Kemudian dihembus begitu, atau dipijat, atau dipukul ya. Dipukulnya, ingat, dipukulnya tidak boleh mukulnya tuh dengan, karena gini, karena yang dirukyah itu kan manusia gitu. Jadi jangan sampai kita memukul sampai kemudian pukulan itu setelah dia selesai rukyah memar dia atau kesakitan gitu. Nah, saya pernah merukyah itu pasien itu, ya kalau dibilang memar ya memar karena memang harus ditekan kuat, tapi nggak masalah gitu. Jangan terlalu ada perukyah itu lebih kali. Nah, saya pernah dikasih komentar oleh perukyah lain gitu kan, ini kamu merukyah atau mengazab pasien gitu sampai memar gitu. Ya saya tanya sama pasien itu, gimana, sakit kali? Enggak usah, biasa aja, udah hilang, udah katanya, lebih kali perukyahnya gitu. Kemudian apa lagi, nah sampai saya pernah merukyah pasien itu meninggal di depan saya gitu, meninggal dunia. Jadi Ustaz, bisa meninggal juga orang dirukyah? Oh bisa meninggal. Jangankan dirukyah, duduk aja kita ini bisa meninggal mah gitu. Ya artinya bahwa konsekuensi terberat rukyah itu ya orang bisa meninggal, tergantung dari jenis gangguannya begitu. Ya qadarullahnya insyaallah rukyah ini jihad lah insyaallah. Nah, sedangkan rukyah syirkiyah, itu lihat kalau ada sang perukyah atau dia pengobat atau siapapun lah dia yang dia bakal memegang langsung dada pasien wanita atau apa boleh tuh enggak syariah itu. Apalagi sampai dia tuh pakai gerakan-gerakan yang enggak masuk di akal. Ibaratnya lebih kesurupan pula dia pada pasien gitu kan. Atau gini, wah gitu. Itu pakai jin itu, jelas tuh. Nah, ada tuh, lu enggak rukyah syariah tuh. Itu enggak rukyah syariah. Saya bilang, itu bukan rukyah syariah. Nah, kalau rukyah syariah tuh ya diam aja itu kan. Kalau pegang kepala. Ya makanya sebelum rukyah tuh tanya pasien itu, Bapak, Ibu gitu kan. Bagi pasien yang belum kesurupan ya, kalau pasien yang sudah kesurupan langsung kita temui ya langsung kita tangan di tempat aja, kita tanya aja gitu kan, tahu tuh ilmu rukyahnya gimana kondisinya. Tapi kalau dia dalam keadaan sadar, dia minta dirukyah, ada keluhan sebelum dia kesurupan, ya kita tanya, gimana sakit Bu? Di kepala, di pundak Ustaz, di ulu hati, ya sakit hati, atau sakit hati beda lagi, sorry ya, bercanda. Nah itu dia, jadi kalau ada gerakan-gerakan aneh, ini bukan rukyah syariah gitu. Nah kemudian tempatnya tentu bersih ya, bersih dari segala jimat dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah gitu. Makanya sebelum rukyah itu kita pastikan jimatnya itu kita bersihkan dulu, atau kita tanya ada jimat enggak yang ditanam, yang digantung atau yang dipasang di tubuh begitu. Itu kita selesaikan dulu ya. Karena menurut pengalaman jimat itu menjadi penghalang untuk rukyah itu bisa keluar. Tapi bagi saya pribadi, insya Allah nggak akan ada yang bisa menghalangi. Selama memang kita minta sama Allah, mau pakai jimat apapun, insya Allah nggak akan ada yang bisa menghalangi. Tergantung lillahi ta'ala, bismillah insya Allah. Nah, sedangkan kalau rukyah syirkiyah itu bertentangan dengan syariat gitu. Jadi pasien tadi itu buka aurat gitu, dicampurnya laki-laki perempuan gitu kan. Bahkan kalau yang kesurupan tuh perempuan, laki-laki itu dibiarin aja di situ. Kalau kita enggak, kita suruh keluar gitu. Tenang kita pakai mukennah dan sebagainya. Kemudian sarananya apa? Nah, rukyah syariah itu menggunakan sarana-sarana ya tentu obat-obat sunnah sesuai dengan Quran dan hadis ya, seperti madu, habatus sauda, ya minyak zaitun, kemudian kurma ya, kemudian ada daun bidara, kemudian ada apa lagi, banyak lah pokoknya ya. Atau obat-obat herbal yang tidak ada dalam hadis ya, misalkan kayak terserah saya sebut pokoknya, tapi secara herbal tadi atau obat medis ya, obat herbal atau obat medis yang intinya secara fungsi bendanya itu memang ada hubungannya dengan sakitnya gitu. Atau secara uji laboratorium memang obat tadi dapat menyembuhkan sakit tersebut gitu. Misalnya gini, jeruk ya. Jeruk ini kan nggak ada dalam hadis, saya belum pernah temui hadis tentang jeruk itu. Nah, kalau jeruknya direndam kasih air hangat, diperas kasih air hangat, minum batu atau enggak apa-apa gitu. Tapi kalau jeruknya digantung, ditanam, itu apa itu? Itu jelas rukyah syirkiyah itu. Ditanam, digantung, enggak ada, itu minta kepada dukun. Nah, apalagi kalau makanya kalau ada ya, kalau rukyah syirkiyah, nah kalau rukyah syariah kalau mau ngobatin itu dia nggak ada minta benda-benda atau hewan tumbuhan yang aneh-aneh yang ada hubungannya dengan pengobatan gitu. Nah, jadi paling kalau terutama kalau saya paling bagi pasien yang rukyah di rumah, siapkan tisu, kantong asoy atau mangkok plastik, dikhawatirkan jika ada muntah gitu. Siapkan bantal yang mana tuh nanti dia jatuh ke belakang ya, atau pokoknya gitulah berhubungan dengan safety, pengamanan untuk pasien tersebut gitu. Itu paling yang diminta oleh perukyah syariah. Kalau rukyah syirkiyah, nah itu tolong bawa ayam hitam, bawa telur bunga-bungaan, kemudian jeruk,
kemudian kemenyan, nah sebagainya lah gitu, yang tidak ada fungsi, secara fungsi yang nggak nyambung, bahkan secara medis pun, secara uji laboratorium pun tidak ada fungsinya gitu. Yaitu semata-mata itu pasti sesajen akan diberikan untuk jin yang akan membantu si pasien itu agar penyakitnya sembuh. Kemudian terakhir adalah setelah ruqyah. Nah, setelah ruqyah, kalau ruqyah syariah itu ruqyah syariah cukup memberikan nasihat kepada pasien. Nasihatnya apa? Ya, nasihat kebaikan. Pertama, kalau ada dosa-dosa yang telah dilakukan, bertobat, jangan ulangi lagi. Kemudian tingkatkan amal soleh, ibadah sebagainya begitu. Nah, kemudian kalau ruqyah syirkiyah itu ada ngasih jimat, penangkal sebagai ruqyah syirkiyah. Nah, Ustaz, gini gimana kalau pasiennya muslim nggak apa-apa kan? Kalau pasiennya muslim nggak apa-apa dinasihatin suruh ibadah. Kalau pasien non muslim gimana? Boleh nggak diruqyah? Nah, jadi saya pernah ketemu ya pasien yang non muslim gitu. Jadi dia tinggal di luar Pekanbaru. Nah, jadi dia datang ke Pekanbaru ruqyah dengan saya. Saya tanya, Bu, di sana kan ada peruqyah juga? Ada Ustaz, tapi mereka nggak mau meruqyah saya. Nah, kenapa? Saya tanya begitu. Nah, jadi ibu tadi jawab, saya kan orang Kristen, Ustaz. Kata ibu, ini orang Kristen. Saya Kristen. Nah, kata Ustaznya, nah, mungkin lah diruqyah. Kenapa? Karena ibu nggak sholat setelah ini sebagainya. Nggak mau. Saya bilang, Bu, dalam riwayatnya sahabat pernah melewati sebuah kampung, kemudian sahabat tadi singgah ke sebuah kampung tersebut karena perbekalannya habis, kemudian minta dijamu, kemudian nggak ditolak oleh penduduk kampung. Nah, kemudian mereka berlalu pergi, kemudian penduduk kampung tadi kepala sukunya atau dalam yang lain anak kepala sukunya digigit hewan berbisa. Ya, kemudian disuruh dikejar lah, disuruh tolong dikejar orang tadi, mana tahu mereka bisa meruqyah gitu. Maka ditanya siapa yang bisa meruqyah? Ternyata kalian, saya bisa. Tolong ruqyah keluarga kepala kampung kami dong. Terus dibilangnya, baik, kami akan ruqyah tapi tolong jamu kami. Ya, sahabat kasih syarat tuh, tolong jamu kami gitu. Oke, baik, kami jamu. Alhamdulillah, kemudian sahabat ruqyah, dibaca Al-Fatihah 7 kali, alhamdulillah sembuh. Nah, kemudian dikasihlah mereka hadiah kambing ya. Nah, menurut riwayat ada yang dikatakan 100 ekor kambing. Nah, kemudian sahabat pergi ketemu Rasulullah. Nah, sahabat ini yang diruqyah tuh bukan orang muslim itu, bukan orang muslim. Nah, sahabat nanya ke Rasulullah, yang ditanya sahabat tuh bukan kambingnya loh. Ya Rasul, kira-kira benar nggak yang kami lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kami tadi meruqyah kepala suku yang dia non muslim. Apa yang kamu bacakan? Kata Rasulullah, saya baca Al-Fatihah 7 kali. Oh, tidak apa-apa, kamu baca Quran. Meruqyah baca Quran nggak apa-apa, kata Nabi. Terus baru sahabat tanyakan, nah ini gimana Rasulullah kambingnya nih gitu. Satu ekor kambing dikasih nih. Kata Rasulullah, nah bagi sebagian untukku, sebagian kalian bawa, kata Nabi. Nah, ini coba bayangkan nih. Peruqyah saja tuh dikasih 100 ekor kambing gitu. Nah, ini kadang pasien nggak ada ngasih apa-apa kepada peruqyah. Makasih Ustadz gitu, jam 2 pagi di meruqyah, jam 3 pagi peruqyahnya kecapean, ngantuk sebagainya. Walaupun itu adalah bukti dakwah kita betul gitu. Tapi ada pasien yang dia tuh udah berobat kemana-mana gitu, bahkan keluar Pekanbaru, bahkan ke provinsi lain, bahkan ada ke negara lain nggak sembuh-sembuh. Nah, alhamdulillah ketika ketemu peruqyah, dia obat sembuh. Jam 2 pagi, jam 3 pagi udah selesai, makasih Ustadz gitu. Nah, diusahakan lah, kan kasihan Ustadz itu ya, dia punya kendaraan, dia punya keluarga, bisa jadi dia kecelakaan di perjalanan. Nah, kan kita tidak nanggung jadi bagi pasien ya. Artinya disitulah nurani seorang pasien itu dituntut ya, bukan sang peruqyah itu berharap, tidak, tapi disitulah di mana hati nurani kita untuk kemudian menunjukkan rasa terima kasih kita kepada sang peruqyah tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sedikit tentang beda antara ruqyah dengan dukun. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya terkait tentang tema kita malam hari, dipersilakan. Atau yang ingin berbagi pengalaman terkait tentang tema kita di malam hari ini, dipersilakan. Tafadhol. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, ini kameranya fitnah ya. Saya sebenarnya tangan kanan nih ya. Seperti tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Air putih, air paling sehat. Masya Allah, ada Ratu Mekar, Assalamualaikum. Ada Tengku Diki, Masya Allah. Agis Serapil, Masya Allah. Maaf kalau namanya salah. Roni Net ID, Sedia Juara Pekanbaru, Al-Fajri, Masya Allah. Ihsan Andri, Masya Allah. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bagi yang ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, tafadhol masykuro. Atau ada yang mau menyampaikan pengalaman-pengalaman ya terkait tentang kondisi-kondisi masalah ruqyah dan juga yang lainnya, silakan. Ini alhamdulillah ini masih 19:25 lah kurang lebih ya.
Silakan teman-teman, Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan silakan. Wahyu As 45. Assalamualaikum. Insyaallah. Makasih buat kawan-kawan, saudara-saudariku yang cinta Allah Subhanahu wa taala sudah setia menemani seram sampai episode 16 ini, atau yang baru bergabung, makasih atas partisipasinya. Insyaallah ya, seram ini gratis. Dan kemudian silakan di-share nanti video yang kita share nanti di-sharekan yang kita publish ya. Silakan di-share nanti ke saudara-saudara dan keluarga yang lain jika membutuhkan insyaallah. Ada Kak Suci Ramadanti. Assalamualaikum Kak Suci. Silakan bagi teman-teman jika ada yang ditanyakan terkait seputar tentang ruqyah dan proses dukun. Tafadhol silakan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, dipaksa. Kita akhiri kajian seram seputar ruqyah dan Islam kita, episode 16, ruqyah versus dukun. Masya Allah. Bang Ul udah paham Bang Ul ya? Udah paham Bang Ul ya tadi ya? Bang Ul nanya ya, Ustadz, perbedaan peruqyah sama dukun apa Ustadz? Soalnya kadang dukun pun membacakan ayat yang ada Al-Quran, bahkan jimatnya pun bertuliskan la ilaha illallah. Nah, ini jimat nih hati-hati nih. Ya jimat nih ya apa ya? Kesyirikan ya, berkodok Islam. Nah, maka dikasih la ilaha illallah, kalimat tauhid, ada dikasih salawat, asmaul husna, ayat kursi, tapi nanti ada tulisan-tulisan atau baik Arab maupun tidak, itu nggak jelas maknanya gitu. Kalaupun ada makna secara bahasa Arab tapi meminta kepada selain Allah, itu syirik gitu. Nah, jadi bedanya tadi sudah kita sampaikan Bang Ul ya. Jadi kalau baca terutama untuk bacaan, ya dia baca Quran juga, dukun itu ada baca Quran tapi habis itu ada yang disembunyikan ya. Caranya itu atau keren kali gitu. Ya Allah, insyaallah. Oke. Silakan saudara-saudariku cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak ada yang tanyakan lagi, apakah itu peruqyah atau dukun? Apa nih Bang? Ada Utari Fitri, assalamualaikum. Apa tuh Bang? Apakah itu peruqyah atau dukun? Maaf, Maul kurang connect. Ya kalau dia membacakan ini Maul, kalau dia membacakan Quran, kemudian ada yang disembunyikan, ya tadi kan ada ini Maul, udah Ustaz sampaikan terkait tentang apa namanya, beda-beda perbedaan ruqyah syariah dan syirkiyah atau dukun. Ya, secara bacaan, secara caranya, kemudian secara tempatnya, kemudian apa yang secara pasarana baik yang dilakukan sebelum mengobati atau setelah mengobati, bahkan apa yang diberikan setelah mengobati, itu bisa jelaskan insyaallah ya. Baik, jazakallahu khair, jazakumullah khairan jaza, jazakumullah khairan jaza atas partisipasi dan spirit kita semua dalam mendukung program seram episode ke-16 ini. Baik, karena waktu Isya juga akan menjelang, mari kita siap-siap untuk berangkat ke masjid bagi yang laki-laki. Kita tutup dengan doa ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabban nas azbil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifak shifa la yaghadiru saqama. Insyaallah ini ada pertanyaan. Ada peruqyah Ustaz, dia membacakan ayat ke air lalu disuruh mandi tengah malam Ustaz. Nah, kalau membacakan ayat ke air boleh Baul. Kalau mandi tengah malam, kalau dalam ilmu ruqyah enggak ada waktu tertentunya, enggak ada untuk cara teknis memandikan, itu terserah. Tapi kalau harus mandi tengah malam nih bertanyakan kenapa gitu harus tengah malam gitu kan. Nah, ini ya itu yang diragukan itu Baul gitu. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan bersama-sama bagi yang sakit ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifak shifa la yaghadiru saqama. Ya Allah, berikanlah kesembuhan bagi kami yang sakit, bagi keluarga kami yang sakit, bagi orang tua kami yang sakit, bagi warga kami yang sakit, bagi teman sahabat kami yang sakit, ya bagi anak istri dan suami yang kami yang sakit. Semua yang sakit Allah berikanlah kesembuhan ya Allah bagi mereka, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang total, kesembuhan yang menyeluruh, kesembuhan yang permanen, kesembuhan yang tidak mendatangkan sakit yang sama, tidak mendatangkan sakit yang lain, kesembuhan yang mendatangkan hidayah darimu ya Allah. Mudah-mudahan setelah mereka sembuh semakin giat bersemangat dalam beribadah menyembahmu ya Allah. Kesembuhan yang tentunya Engkau berkahi, yang Kau ridhoi, yang Kau rahmati ya Allah. Dan lindungilah kami ya Allah. Na'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala kejahatan makhlukmu yang jahat, baik yang tersembunyi maupun yang nampak ya Allah, kejahatan manusia maupun kejahatan jin dan hewan yang berbisa dan sebagainya. Allah Rabbana
zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Seram seputar rukyah dan Islam di episode ke-17 bersama Ustaz Rizal Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.